soleh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila abdikal fakir kiti yomi maksudiki gufran kisah mudiki ma'ruf bi mustalik kuburan kisairin kisah fihi malaiski mustaliki wahidin ki amim ki sa'id ki basuliki rabbi Muhammad agus maksud ki Muhammad nasib ki mulaliki aliki amsur ki cariti kisah fihi kasmaliki soliki tohir ki haji Muhammad sidiki haji amaliki ayadiki Muhammad ki afnaliki wahid ki haji malayadiki Ki Haji Mukhlas Ki Wahjum Ki Haji Samsuri Ki Musaddiq Ki Sadiq Ki Rasidah Ki Umar Ki Asmat Ki Khairul Anam Ki Asmui Ki Khalid Ki Haji Zaini Ki Muhammad Suryanto Ki Nanudin Ki Mukramin Ki Haji Usman Ki Tasna Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usunillah rahmatikal fakirani wa inni masmu'anni rokayani Tuminani maksunani muryani masnu'ah Niatikani musrifani samilini dayam Tujuayani hajamu kalamani umainalani musalani mami Nihaji suamani haja suamani maluani makirani masnu'ani tarwani amina Ni amna, ni tarini, ni dawan, ni jalam, ni fatimani, masridi, ni junani, jamilan, ni mufani, fakiran, ni memani, solusian, ni eran, junaila Ni kusema, ni masyutan, ni salati, ni nurdian, ni rokayat, ni samina, ni nurayati, ni masama, ni hajatullah Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhum. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم بالله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون
يحيطون بشيء من علمه إلا شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم على الذين حميد مجيد انما يريد الله ليذهبكم الرسالة البيت ويطهركم تطهيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان
Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yughni 'anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ning dalam dina. Tentu yang dimaksud adalah hari pembalasan. Yaumul qiyamah. La yughni, ora bisa nyugihaken, ora bisa nyukupi anhum saking kufar, apa sing ora bisa nyukupi kaiduhum tipu dayane kufar. Syai'an ing suwiji wiji. Walahum lan ora ana utawi kufar iku yungsoruna den tulungi sapa kufar. Yungsoruna den tulungi sapa kufar. Maknane yaumun pada hari la yuhni tidak berguna, tidak bisa menolong, tidak bisa membantu anhum dari mereka. Mereka isinya adalah kafir Quraisy. Kaiduhum tipu daya mereka, makar mereka, syai'an sedikit pun tidak bisa. Wahum dan mereka la yunsurun tidak akan ditolong, tidak akan ditolong. Arti keseluruhan yaitu hari yang pada hari itu tipu daya mereka, artinya orang-orang kafir
tidak dapat menolong mereka sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Awas. Dalam ayat ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, arti yang tadi saya bacakan tadi, artinya. Kemudian yang kedua, maksud ayat ini. Karena kita tanpa mengetahui maksud dan tujuan, sama aja kita pergi tanpa ada arah. Maksudnya apa? Allah sedang menggambarkan hari mereka, yaitu pada hari kiamat yang disebut dalam ayat 45 tadi. Fadharhum hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yas'aqun. Hari itu, hari kiamat, dan juga bisa hari azab. Hari azab yaitu di dunia digambarkan atau dicontohkan, dibuktikan ketika perang Badar. Masalah luar biasa. Orang kafir sudah punya rencana, orang kafir sudah punya harapan bahwa kemenangan pasti ada di tangan saya. Karena dengan jumlah tentara yang lebih banyak, persenjataannya lengkap, sementara orang Islam hanya beberapa orang saja dan persenjataan pun tidak lengkap. Awas. Dalam satu keterangan ada 70 pembesar Quraisy yang terbunuh. Anak bila aja, Bu. Ada 70. Di antaranya nomor 1 Abu Jahal. Abu Jahal ini yang dikala itu disebut yaitu Fir'aun cilik. Abu Jahal. Dikala itu dia dijuluki Fir'aun. Dengan kekejamannya, dengan kesadisannya, dengan ketegaannya. Raja dia panglima Quraisy paling keras, memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mati ditombak oleh Muaz. Ditombak. Mati ketika pertempuran di perang Badar, mati yang namanya Abu. Siapa yang membunuh adalah Muaz. Muaz itu siapa? Anak muda dari kalangan Ansor. Tidak sampai di situ. Setelah meninggal kurang puas, kepalanya dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud. Kurang ajar ini wong. Gawe ruwet baik ini, gawe ngeres baik ini. Akhirnya setelah tewas ditombak, langsung dipotong lehernya oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Yang kemudian diantaranya yang meninggal pembesar Quraisy adalah Utsbah bin Rabi'ah. Siapa Utbah itu? Yaitu pemimpin Quraisy yang dituakan. Utbah itu adalah ayahnya Hindun. Utbah dua anak wadon arane Hindun. Utbah meninggal yaitu ketika diadakan perang tanding atau bahasa sekarangnya duel. Duelnya dengan siapa? Dengan Sayyidina Hamzah. Utbah bin Rabi'ah tewas di tangan Hamzah, di tangan Sayyidina Hamzah. Utbah punya anak namanya Hindun. Maka ketika Hamzah tewas di medan tempur, yang namanya Hindun ini kurang puas.
hatinya Sayyidina Hamzah disobek, langsung dimakan mentah-mentah. Saking senitnya. Kenapa? Karena telah membunuh ayahnya. Perang duel, kalau siapa? 1 lawan 1. Utsbah dari kalangan muslimnya adalah Sayyidina Hamzah, tewas. Selanjutnya Syaibah bin Rabi'ah. Syaibah bin Rabi'ah berarti adiknya Utbah. Adiknya Utbah juga meninggal perang duel 1 lawan 1 melawan Sayyidina Ali. Gagah-gagah orang Islam, berani-berani, 1 lawan 1, tewas juga. Ini dalam perang Badar, mereka sudah di atas kertas. Bayangkan jumlah tentara yang begitu banyak, persenjataan komplit, baik kuda, panah, dan sebagainya, tombak. Sedangkan orang Islam yang tentaranya terbatas, peralatan pun terbatas. Kemudian siapa lagi yang meninggal? Di antaranya adalah Walid bin Utbah. Siapa Walid bin Utbah itu? Anaknya Utbah. Meninggal duel melawan Ubaidillah. Ada semua ini keterangan. Ini di antaranya. Terus di antaranya lagi yang meninggal adalah Umayyah. Masya Allah, Umayyah ini sangat benci terhadap Rasul. Umayyah bin Khalaf, tuanya Bilal. Bilal yang kala itu menjadi budaknya Umayyah. Bilal bin Rabah disiksa luar biasa. Sangat-sangat luar biasa kala itu karena kekejamannya Umayyah. Lalu di antara lagi yang meninggal adalah kemudian Umayyah ini ya kejam sekali, menyiksa Bilal sangat luar biasa, mati ditusuk oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin meninggal. Kemudian siapa lagi? Munabbih bin Hajjaj, tokoh Bani Saham, keras kepala, sudah menghina Nabi, sampai 70 orang yang meninggal. Kemudian yang ditawan berapa? Yang ditawan dari pembesar Quraisy itu juga sekitar 70 orang. Bayangkan. Ini adalah Allah kalau sudah menghendaki, tidak susah. Total korban Quraisy ya sebanyak 70 orang, dan yang ditawan juga ada 70, di antaranya Suhail bin Amr, di antaranya kemudian An-Nazil bin Al-Haris, ya pembesar Quraisy dari yang suku mengajak Islam, sangat luar biasa itu juga meninggal. Kemudian setelah ada tawanan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan pertemuan musyawarah. Enake diapakna ini wong 70. Enake diapakna. Jare sampeyan lamun dikala itu sampean ikut perang, kemudian yang 70 meninggal, yang 70 ini ditawan, enake diapakna. Digawe pedesan ta? Yang 70. Pertama, sahabat Umar ngacung duluan. Wis aja telat, kepas kabeh lehere. Ajak suwen, gawe ruwet gini. Terus sahabat Umar. Bokat langsung Tegal, baris perang nih kita kabeh. Tapi apa? Ada sahabat yang hatinya bagus, pandangannya luas, aja dipateni. Kini aset kini. Jare siapa?
Jare sahabat Abu Bakar. Oh, Pak. Kita juga kudu anak wani, kudu anak kang lemah, Pak. Tapi lemah dalam arti aja lemah nemen. Sahabat Umar langsung jangan langsung dipotong aja. Bukan sindoan gue pedesan mana dimpal gentok ujares tidak. Jares sahabat Abu Bakar stop. Interupsi. Jangan. Ini adalah aset kita. Aset kita. Karena di dalam kalangan muslim kala itu masih kekurangan dana, kongkon nebus. Tapi tebusan itu bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan umat. Hah? Bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan umat. Nggak bagi-bagi kado. Benar? Nggak bagi-bagi. Akhirnya apa? Pendapat sahabat Abu Bakar disepakati, ditebus, Pak. Yang ditawan ini adalah orang-orang yang pendidikan tinggi, punya ilmu, tolong ilmunya suruh ngajaran kepada anak-anak kita. Akhirnya duit oli anaknya wong Islamnya pinter-pinter, Pak. Jadi di met ilmune. Bocakan ka angel matenane carane pian kira-kira dipatenane dipai weru. Carane mangkenen. Enak beli loh. Akhirnya semua rahasia kebongkar karena mereka yang ditahan itu. Akhirnya dari mereka itu banyak yang masuk Islam oleh para manusia. Itulah dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dengan kekerasan tapi dengan akhlakul karim. Coba, wis kita tektakoni sampai ya, sampai gelut, ngerti gelut bu? Bulat, jare wong ini mah bulat, jare wong pulang gelut. Nah, toli kumusuwe Allah. Menurut sampean, kini galak pisan bocah ki mau. Anaknya sampean ditempilingi, wong wadone sampean ditempilingi. Kalau diajar yang sampean kalah, kira-kira menurut sampean diencot terus tadi di paimangan kira. Terus? Bukan juga di rumah sakit. Pian kayak. Pasti sampean kurang ajar tuh. Kunyuk koplok man, terus antem balik pek man. Iya tak? Kanjeng Nabi bilang, sudah kalah ya sudah, maunya apa damai silakan. Itu adalah nanti orang itu akan tertarik hatinya. Masya Allah, artinya bagus. Itu diantaranya. Maka setelah itu Islam mulai kekuatannya menambah. Islam nambah kekuatan. Dan juga harta kekayaannya pun nambah. Tapi lamun dipateni, ya wis pur oleh batang wis. Ini adalah strategi bagaimana kita ngatur strategi untuk mendapatkan teman baik dari kawan maupun dari lawan. Paham? Ya. Nah, dalam ayat ini semua makar, Pak, siasat, ya, bohong, propaganda, dan rencana jahat mereka buat ngelawan kebenaran, gak ada yang berhasil. Gak ada yang berhasil. Dan juga gak ada yang menolong. Temennya tidak akan menolong, orang sibuk sendiri-sendiri. Sehingga apa yang terjadi?
Alhamdulillah dalam perjalanan Islam, alhamdulillah pesat sekali perkembangannya. Wes. Kemudian yang kedua dalam ayat ini adalah tujuan Allah menurunkan ayat ini. Biar jelas. Tujuan Allah menurunkan ayat ini. Tujuannya apa kira-kira? Ada yang bisa? Maju yang bisa. Tujuannya Allah menurunkan ayat ini yang pertama mematahkan kesombongan pendusta. Di dunia mereka merasa hebat karena punya rencana, punya masa, punya harta, punya kekuasaan. Awas ya. Dipatahkan hal ini oleh Allah Subhanahu. Silahkan Anda punya kekuasaan, silahkan Anda punya masa, silahkan Anda punya jabatan. Tapi ingat, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, dipatahkan Pak. Makanya jangan sekali-kali kita ini merasa hebat. Jangan sekali-kali kita ini merasa kaya. Jangan sekali kita ini seakan-akan merasa paling banyak pengikutnya. Ingat, kalau Allah mengatakan tidak bakal terjadi. Kalau Allah mengatakan tidak mungkin terjadi. Tujuannya ini. Jadi kita sebagai manusia jangan sok sombong. Di atas langit ada langit. Benar nggak? Makanya saat sekarang negara kita ini sangat krisis kepercayaan. Betul nggak? Krisis kepercayaan. Jangankan yang tidak ngerti, yang ngerti hukum pun melanggar. Suruh nunggu motor, maling motor. Benar. Suruh nunggu ayam, maling ayam. Bagaimana kita percaya kepada negara itu? Semua orang punya hukum, ngerti semua itu. Nah ini keletak di sini, maka kita ini jangan sombong. Benar, kayak begitu. Kau nunggu ayam, nyolong ayam. Kau nunggu motor, nyolong motor. Lalu kepada siapa kita percaya? Tinggal bagaimana penguasa-penguasa ini negara mau aman apa enggak? Kalau mau aman, tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan. Soalnya Pak, kalau sudah terjadi, apalagi terjadi reformasi, kangelan sampean. Kangelan beli, kangelan penjarahan, pembegalan. Kuncinya ada di pejabat kita. Mau aman atau tidak? Kalau mau aman, tegakkan. Ngeri sekarang. Apa sampai nggak ingat reformasi tahun 8 belas? 98. Ingat. Berapa orang yang diperkosa? Berapa orang kaya dijarah? Berapa pembegalan-pembegalan? Kuncinya ada di pejabat-pejabat kita. Mau aman nggak? Kalau mau aman, ayo jalan yang benar. Makanya suruh ngaji orang. Ini ya, yang pertama. Yang kedua, menguatkan hati orang beriman. Dan kita nggak takut sama makar. Orang kafir nggak takut sama makar orang-orang zalim kita. Ini Pak tujuannya ini. Biar kita imannya kuat.
Jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu. Kita wedi kadang-kadang. Kadang-kadang modeleku maju tak gentar membela yang bayar. Jadi maju tak gentar bukan membela yang benar. Maju tak gentar membela yang bayar. Makanya koruptor-koruptor itu selalu dilindungi. Mati-matian. Bangga. Ini jelas ayatnya. Kepada yang benar. Sekuat apapun tipu daya di hadapan Allah akan hancur, akan sirna. Nah, tugas kita bagaimana? Tugas kita tetap di jalan yang benar. Ini satu, dua ya. Yang ketiga, peringatan hidup ini ada hisabnya. Paham? Awas. Nah, awas. Jadi tujuan ayat ini diturunkan yang ketiga, peringatan hidup ini akan ada hisabnya. Ya. Jangan bangga dengan kepintarannya. Jangan bangga dengan jabatannya. Jangan bangga dengan harta bendanya. Jangan bangga dengan nipu orang. Sebab di mana ada hari, di situ amal kita akan nampak. Semua kedok topeng yang dipakai di dunia terbuka semua. Semua muka yang ditutup-tutupi, semua kesalahan yang ditutup-tutupi akan terbongkar semua. Masih mau melakukan sampean itu? Silakan. Ini ayatnya ada. Jadi yang ketiga maksud tujuan adalah peringatan hidup ini ada hisabnya. Sampai nyolong mangga, nanti ada balasannya. Sampai korupsi mangga, ada balasannya. Mangkos ya balasannya. Balasannya nanti, makanya harus dipahami ayat ini. Silakan mencuri emas 70 kg. Silakan mencuri uang miliaran rupiah. Tapi ingat, yaumul la yumni. Pada hari itu akan dihisab. Harta dan emas tidak akan bisa membantu. Apakah emas akan membantu nanti? Udah malaikat dibayar aja dengan 35 kilo emas, gak bisa. Emas siapa? Dolar siapa? Udah malaikat dibeli aja dengan dolar, 1.000 dolar, gak bisa. La yumni anhum. Tidak akan bisa mencukupi. Ini kalau ayat ini dibaca, dipahami, sadar sampai ya. Paham? Paham? Bu, paham ini? Aja mantuk-mantuk ke kok dipaham. Lalu apa yang diharapkan oleh kita? Hidup di dunia, orang-orang sekarang paling 80 tahun. Benar. 70 tahun udah enggak enak makan gelendung secara betul. Apa maning mangan keripik, lungsu digarang, masa butulah sampai ya. Tuh diharap kanggo apa duit teh? Engkau besok orang bakal ngukupi duit kun. Malaikat orang bisa disogok. Malaikat orang bisa diajak kompromi. Malaikat bisa tak bayar bela 1.000 dolar orang. Tak bayar 35 kilogram emas orang. Sok semono kaya konone lu. Kurang keras manita. Masya Allah.
Larang ya mas. Larang. Ya tapi kan bakal nganggo klambi oren yang begini nih. Paham Bu? Nah sekarang begini, pelajaran mau kan pertama makna bisa sampaikan ya, maksud tujuan sebab anak apa Pak. Nah saiki yang sing nomor 4 pelajaran buat kita sekarang ini nih, ayat ini ibarat spoiler, yaitu bocoran Pak. Tulis dipai gambaran bocoran bahwa sing wong korupsi kone mono, sing ahli ibadah kone mono, sing urusan bakar tangga mono. Ini merupakan gambaran, merupakan spoiler, bocoran dari Allah Subhanahu di dunia ya, di dunia punya tim buzzer. Ngerti buzzer Bu? Buzzer itu orang atau tim yang tugasnya memviralkan suatu isu di media sosial. Itu buzzer. Ya. Uang kita sendik, tapi suaranya kayak gini Pak, medsos. Sampean punya tim buzzer di dunia, di akhirat buzzer ngilang kabeh. Ya, apa sih makin gini? Jadi pelajaran buat kita sekarang, ya, ayat ini ibarat spoiler, bocoran, berualu. Sampai punya pengacara kondang, ya, di dunia, di akhirat jangankan bantu sampean, pengacaranya pun lagi budak-budak malaikat. Arab jaluk tulung siapa? Sing nomor loro ning dunia sampean punya pengacara hebat. Yang sekarang barangnya miliaran bahkan triliunan. Sekarang lagi viral. Ya. Pengacara hebat. Nanti pada yaumul kiamah yang bicara bukan saksi ahli Pak. Yang bicara adalah tangan kita. Selalu bisa mau jelasin. Tangan yang akan berbicara. Kata tangan, iya saya yang menyimpan uang ini. Dan saya yang memberikan tanda tangan untuk mengesahkan sesuatu yang belum sah. Tangan bicara. Mau apa? Kata mata, saya yang menyaksikan. Yang mengasih A datang ke sini bawa amplop, bawa emas, bawa duit dolar, saya yang menandatangani, saya yang menyimpan. Yang bicara bukan pengacara, tapi yang bicara adalah tangan. Mata menyaksikan Pak. Arep pamaning sok. Wis kaya kon masih sampean polu. Jahanam. Yang bicara bukan pengacara. Kalau di Indonesia, kalau di dunia, kalau pandai bicara yang menang itulah. Kadang bisa memutarbalikan fakta, tapi di akhirat tidak bisa. Kaki bicara, setelah diterima saya jalan kaki, nyimpennya di situ di tembok. Berapa jumlahnya? 70 gram, 70 kilogram. Saya asak apa kaki yang menyaksikan. Tangannya ngomong, saya yang mengunci. Otaknya bicara, saya yang menutup rahasia dari orang lain. Mau apa? Di dunia punya pengacara hebat boleh, tapi di akhirat yang bicara bukan saksi ahli,
tapi yang bicara adalah tubuh kita. Kan ada di surat Yasin itu. Wa tukallimuna aydihim, itu yang bicara Pak. Kemudian di dunia sampean punya harta banyak, hasil korupsi yang selama ini membodohin rakyat. Ketika sampean pada hari kiamat nanti, harta itu tidak bisa untuk membeli, untuk menebus dosa. Memang wong kene bisa disogok. Wong kene jauh kena ketip-ketipe mata bego lemes. Durung dipae do ketip-ketipe bae. Durung dina kena do ketip-ketip bae wis lemes. Tapi yaumul kiamah enggak bisa. Yang terakhir, punya koneksi dengan pejabat. Benar? Punya koneksi dengan pejabat, apapun bisa. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak bisa. Semua sama, yang dinilai adalah takwanya. Paham, Bu? Kita dua haji cici di pamer-pameran. Tenang, kita dua kepala bagian, wis tenang, mangga di dunia. Tapi di akhirat tidak bisa. Di hadapan Allah semuanya sama. Yang dinilai adalah takwanya. Bagian ini makule tetekan, sendale abang hijau, tapi eling baik. Ini hadapane Gusti Allah mulia. Tapi bagaimana nganggone Alphard, Rolls Royce, sekalipun kendaraannya, pakaiannya, parfumnya luar biasa. Tapi kalau tidak ibadah di hadapan Allah, nol besar. Serah sampean armili nol kami apa? Sampaikan ini, sampaikan. Ini negara kita lagi krisis kepercayaan. Bintang 3 nangkep bintang 1, betul? Polisi nangkep bintang 3. Lalu apa kepercayaan kita? Kepada siapa kita percaya? Greget sih musuh. Masalah oleh bakal terjadi di lapangan bakal ngelan kabeh. Kayak pulang haji ini gak ambil liwatnya. Wedi, wedi ada. Iya beli. So, bagaimana kalau terjadi reformasi? Kayak kurang gak dikubur ini uang kurang saya. Penjarahan, betul nggak? Tolonglah sampaikan ini. Ini hak ini. Jadi singkatnya begini ya, maksud menggambarkan keadaan orang kafir di hari kiamat atau azab, di mana semua tipu daya dan joliman mereka tidak bisa berguna. Jadi bangga sampai di dunia masih bisa ditutupi Pak, bener nggak? Ditutup-tutupi bisa masih, tapi nanti di yaumul kiamah semua topeng dibuka. Oh ternyata badan manusia, rai tikus, rai tikus. Sikil manusia, cangkem tikus. Apa tikusku? Senangannya ngerusak barang kamu serapi-rapi kan? Badan manusia, nas babi. Karena apa? Kelakuannya kayak babi. Babi. Badan manusia. Jadi jangan kau bangga dengan
dengan kedudukannya, jangan bangga dengan jabatannya. Besok ada balasannya. Negara ini tergantung sampean mau diapakan mau. Korupsi galdina, cekal kinuculkin. Sawung pak, sawung bu, ora jutaan pak, triliunan, kayak lama nggak kanggo tuku es cendol, ngelangi sa Kabupaten Dermayu bisa. Sekabupaten Dermayu ngelangi cendol kape. Iya guys, masih sadar, masih mengkel, orang terima ngomong. Peandres ayat ya Allah, kayak apa sih? Yang Quranku pemasalah kitab Al-Qur, sok dipelajari, kita enak boleh, enak. Mangga, jadi sampai niki kepengennya apa? Mangga kepengennya aku selamat tak beli. Selamat jauh saja neko-neko lah. Katanya tidak butuh bayaran, katanya bukan mencari ketenaran, gitu. Tapi mengapa ada yang koruptor miliaran malah dibela mati-matian? Paham mereka? Katanya tidak butuh bayaran, katanya bukan mencari ketenaran. Tapi mengapa yang koruptor miliaran dibela mati? Kau bilang hukum harus ditegakkan, kau bilang koruptor harus dihilangkan. Tapi mengapa setelah dapat bayaran kini koruptor bisa dibela mati? Masukan. Ya Allah. Setelah dapat bayaran Pak, dibela mati, mau tak beli kan? Dulu mau dibayaran kan? Barang buktinya wis ana, kita ditemukan. Emas batangan juga udah, uang miliaran anak. Tapi mengapa saat di depan wartawan katanya itu cuma barang titipan? Lucu. Titipan sepeda bayaran $1.000. Titipan ribuan dolar. Titipan 70 kilogram. Lah kalau wong dengan 7 kilogram Pak nyandang kabeh. Paham? Mari Pak. Mari. Apa enak Kak? Ayo kesempatan instansi disampaikan kayak makanya. Bagi mereka-mereka yang punya wewenang, sampaikanlah. Aja cukup guyonan saja. Gitu, Bu. Tersangka itu ditetapkan, gitu, Pak. Tapi masih bisa berkeliaran, Pak. Masih bisa tuku serabi ketik. Tuku dosa ketik. Ngopi bareng ketik. Tapi setelah hasil penyelidikan malah orang lain yang ditahan. Kan akhir korban. Wah, bahaya tinggal menuju barang 4 ini bisa. Jadi ini namanya maju tak gentar membela yang layak. Itu loh intinya. Koruptornya kan bela mati-matian. Aduh, miskin tahu kan dia bela mati-matian. Paham? Ini yang disebut adalah maju tak gentar membela yang bayar. Kalau yang nggak bayar jangan dibela, nggak ada duitnya. Iya tak? Itu kan nggak ada duitnya. Iya, bela yang bayar. Maju tak gentar
membela yang benar begitu. Jadi kepengennya masya Allah dunia kepengennya aman tak beli terserah. Maju tak gentar koruptor pun dibela matian. Ratusan miliar katanya cuma untuk yayasan. Ngeri Pak. Polisi yang ada beli dulu. Mau nih orang duit ratusan miliar enter ya. Alasannya apa? Cuma kamu yayasan ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya pertemuan singkat terutama diri kita jangan mereka daya merekayasa terutama kita beribadah kepada Allah Subhanahu istiqomah bisa mikir mana-mana orang ketemu orang ketemu apa mandi tak terang jam pintus kira-kira ngeri ngaji-ngaji jamaah pokoknya sing penting kalau sampai kiri mana-mana sampean tugas tung asar jamaah tung maghrib jamaah esok dagangan lotek sore dagangan bubur kacang bengi dagangan bubur wis aja itu main bubur ayam ya tambah mola oli ibadah saja mikir wong seje jangan kono maksudnya kita mau ngupain nerang ayat semenyap sedemikian rupa ambil sampai lu bergecekan sing korupsi wong sing blenger sampai andon itu apa lamun tapi 10 kilogram pira ya takon ning laki 2.300.000 kalkulatornya ora kamot iya kalkulatornya ora ngongkon lakine di laptop ora oli lakine disewoti ngitungaken 70 gram mau ke 70 kilo kalau oleh sawise dihitungaken duitnya ketemu misalnya sekian triliun kanggo tuku apa Kang? Kanggo tuku apa duitnya siapa? Sing korupsi wong sejen sing blenger kita. Sawise kanggo tuku tanah kone gawe omahe modele apa Kang? Kun duitnya wong sing ditung. Kone sawise kon tamane modele kaya apa Kang? Tuku modele apa Kang? Pembantune apa? Kayak wong mimpi dan lagi enak-enak ke jalan-jalan disiram ning lakine tangi jenggelek ning kasur eder mimpi lagi jalan-jalan ning Paris ning Menara Eiffel ning London mimpi lagi enak-enak gini Pak jalan-jalan laki entaka segala durung matang laki gawa banyu seber disiram makan aneh lagi ngimpi karena di kana doi kebyur anane nih peturun wes paham jadi bangga tujuannya pakai teki terang nasa jelas ini ambil kita dua pegangan oh iya jadi sing kira-kira adem Bu ana wong korupsi sampean sing adem yain ya kan dugaan balasan kan enak pokoknya iya beli aja melu ngomong maning sampean meneng bae ya endak ada kana balasan iya tah gampangannya kalau lamun sampean mangan ana warung loro siji pizza ya siji pizza si nomor loro warung engklekan ya terserah sampean mau mangan di mana lamun mangan di pizza tentu ngedokna uangnya akeh tapi lamun mangan kuning angkringan cukup 20.000
Jadi sampainya ke sirani picat tadi ngangkringan. Terus nih ngangkringan baik. Adem. Iya tak? Aja toli kekuatan kita nih angkringan, maraknya nih picat. Wae bayar keder. Jadi enggak teman. Ya wes enggak kan kemana kita memenep. Karena kan mau kan dijelaskan. Urip ning alam dunia ku anak hisabe. Wis titik. Lamun tak simpulakeun apa? Ringkesnya kak. Lu urip lu kone anak balasane. Sampai narap sakeda-keda yang mangga. Arepan biasa be mah. Ada kone anak balas. Wis terserah sampean. Jadi arepan ning angkringan tadi pecah. Oh. Angel model. Non, weh ningan bae. Kelas kita ke serabi bae. Udah martabak kepengen. Martabaknya kepengennya martabak telur bisa. Ya, dia mangan gak pikiran. Iya. Duit tujuannya harap anggo setor motor. Durung tekang dealer mau limangan. Sakuduan yang serabi marah ini martabak. Martabaknya belaga martabak telur kang istimewa. Pragat mangan martabak pikirannya beda. Sindi dolki ayam remita ayam janggar kini bakal. Betul bukan. Ya orang sini setor sih. Ya berarti kurang duit deh. Jadi tas mangan pikirannya bakalnya sindi dol ayam remita ayam jago ini. Lu paham ya? Ya istilah intinya makanya ngaji ki bareng-bareng beresi awak ya Bu ya. Bareng-bareng beresi awak. Kan orang nyalakan mau saja. Orang langsung disalahkan kan. Saya hanya ngomong sesuai apa yang ada di Al-Qur'an. Kita jadi aja nyalakan wong sejen. Ana wong korupsi karindo abae ya Allah Gusti muga-muga wong kang korupsi ku oleh hidayah. Non. Aja doakna muga-muga ketangkep. Sing bagus ku. Pak. Weh tak takon iki. Si korupsi nggak ketangkep deh. Sampai muni puas, dan muni alhamdulillah, dan muni innalillahi. Ya Pak Kawis ngaji tak aja ya Allah Gusti. Moga-moga oleh hidayah. Ya mudah-mudahan kita kabeh oleh lindungannya saking Allah Subhanahu. Ajina aja bosan-bosan. Sebenarnya masih telung ayat maning patah pertemuan maning gini Pak. Keburu Agustusan dikit. Iya, ya apa-apa Bu ya. Yang kita, ya bukan diberikan makannya sedih aja kata saja. Diwaca bae. Ya jos ya. Iya wis jadi istri kita berdasar ya. Mau Kak sing jelas urip arep ana bala sane. Wis pegangan kudu bae. Terserah sampai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina tuqrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sadati sayyidina sallallahu rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuhyi wa yuhyi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Hanan ya Manan ya wasi'ul ghufran. Ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu akrim nuzulan wa wasim qalahum wa ghsilhum bil ma'i was-salji wal khataya kama naqata sawbal min ad-danas. Allahumma abdilhum daran khairan min dari wa alam khairan wa zawjan khairan min zawji. Allahumma a'idhu min adzabil qabri wa min adzabil nar. Allahumma anzilhum madaran mubarakan wa khairul munzil. Allahumma sabbit aqdamana sirat. Allahumma askinhum bi jiwari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi haqqi al-karim.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين